Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru tadi malam di perjalanan saya pulang dari kantor, saya lihat video Natalie Holscher. Bukan video dia sih, video dari sebuah akun gosip yang mengunggah kembali unggahan Instagram dari Natalie Holscher. Di situ ditunjukkan wajahnya sembab, seperti baru menangis. Terus ada tulisan berikutnya, itu tulisannya pokoknya saya ingat I'm done. Jadi kayak dia mau mengakhiri sesuatu. Nah, semua orang terus kemudian menjadi tercengang, bingung, dan semua pada resah karena foto-foto bersama sang suami, Kang Sule, Kang Entis Sutisna ini ternyata nggak ada lagi. Dan semuanya hilang kecuali dengan anak bungsu Kang Sule, yaitu adik dari Rizky Febrian dan Putri Deliana ini. Dan akhirnya semua orang langsung berspekulasi bahwa wah, terjadi sesuatu malam itu. Ada apa? Apakah memang ini semua akan berakhir ke sesuatu yang selesai dan nggak akan ada lagi sesuatu, atau orang takutnya ada perceraian di antara mereka? Nah, semua orang berspekulasi, banyak yang mengatakan macam-macam. Ada yang bilang, nah lo akhirnya ini kesampaian juga. Ada yang kayaknya nggak pernah setuju Kang Sule nikah sama Natalie dan bilang, nah akhirnya kan seperti yang gue bilang. Ada yang juga mengatakan bahwa oh enggak kok, ini kayaknya hanya pernikahan dan kerikil kecil pernikahan. Tapi yang paling menarik di sini adalah, wah ini kayaknya S5 marketing, S7, S10, S20 marketing, yang sebenarnya itu adalah sebuah orang kalau bilang apa, settingan. Jadi kalau ada bilang, oh ini S5 marketing, pokoknya di atas S3 ya, karena S4 itu juga nggak ada. S di atas S3 hingga S berapapun itu artinya ini settingan. Jadi itu adalah bahasa netizen untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi nggak seperti yang dikatakan. Sebelum saya mulai, seperti biasa yang belum subscribe, monggo subscribe. Yang sudah, terima kasih. Dan ingat, kalian semua yang ingin saya bacakan juga bisa menghubungi nomor di bawah ini. Langsung saya mulai dari kartu yang pertama. Memang betul, nggak bisa dianggap salah bahwa apa yang dikatakan para netizen ini benar adanya, di mana pernikahan itu nggak seindah seperti yang dibayangkan, nggak segampang seperti yang difikirkan atau ditonton di acara-acara drama televisi atau drama Korea dan sebagainya. Ada banyak yang harus disatukan. Kita tahu bahwa Natalie Holscher ini sebelumnya adalah seorang penyanyi, DJ dengan tato yang juga sekarang mau dihilangkan. Jadi dia berusaha untuk hijrah. Dia juga mengalami banyak hal yang terus kemudian membuat dia harus meninggalkan dunia lamanya. Kalau lihat kontennya masih minum anggur merah, itu lihat sekarang ini kayaknya berbeda. Tapi ini memang sebuah perjalanan, dan memang dalam waktu setengah tahun ke belakang, perjalanan yang dialami oleh Natalie ini terlalu cepat banget. Benar-benar terjadi dengan sangat-sangat cepat. Dan kalau ini memang terjadi, ini terjadi itu, dia ini benar-benar pasti akan terasa sangat, wah, sama seperti orang yang culture shock gitu loh. Ini terjadi karena kebiasaannya itu benar-benar berubah 180 derajat. Dan wajar kalau terus kemudian dia merasa capek, lelah, dan jengah dengan apapun yang dijalani. Kalau ternyata benar ya, kalau ternyata nggak S10 ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai ini tadi. Nggak artinya kalau pernikahan sebentar terus kemudian nanti cerainya nanti. Enggak, banyak sekali pernikahan yang baru cuma beberapa hari bahkan. Bahkan saya kenal beberapa teman, bukan beberapa, kurang dari 5. Salah satunya teman baik saya, dia nikah baru belum 1 minggu udah akhirnya berpisah. Berpisahnya bukan karena masalah apa-apa, karena mereka baru menyadari gak cocok setelah pernikahan. Dan ini adalah satu hal yang juga terjadi. Artinya gak usah dibesar-besarin. Ini satu hal yang masih wajar. Orang terus kemudian berantem, apalagi kalau berantem terus menikah. Nah, yang terus kemudian jadi nggak wajar adalah karena dua orang ini adalah selebriti. Dua orang ini adalah sosok yang memang ya, dia mencari nafkah di dunia keselebritian, dan apapun yang dilakukan otomatis akan jadi sorotan. Terutama Kang Sule yang setelah kemarin itu sempat berpisah dengan Telina, terus kemudian menikah. Ada satu permasalahan juga di saat meninggalnya Telina, dan sampai sekarang Rizky Febrian pun masih belum selesai urusannya dengan si Kang Teddy. Dan ini semua kayaknya Kang Sule ini memang penuh dengan intrik dan penuh dengan sensasi. Di luar bahwa bakatnya menjadi seorang komedian dan presenter, ini adalah satu hal yang berbeda. Bahkan Sule Podcast pun itu
kalau saya bilang akan jadi salah satu podcast yang juga patut diperhitungkan. Dan memang Kang Sule ini adalah seorang entertainer yang multi talenta dan luar biasa. Dan karena itulah orang-orang saat terjadi sesuatu langsung akan berkerumun seperti ya kayak terjadi sesuatu terus orang ngerumun pengen lihat gitu. Ini satu hal yang wajar. Dan hal yang lainnya lagi adalah ditambah dengan efek media sosial. Jadi media sosial ini membuat segala sesuatunya ini semakin cepat, semakin kalau dibilang terkendali, di satu sisi yang lain juga nggak terkendali. Jadi namanya paradoks itu selalu ada. Paradoks itu gini, di Jepang misalkan harapan hidup seseorang itu 92 hingga 97 tahun. Berbeda dengan Indonesia yang cuma 70 tahun, bedanya 20 tahun. Jadi kebayang nggak kalau harapan hidup di Jepang itu lebih tinggi. Tapi artinya apa? Saat orang-orang yang sudah sepuh ini tadi nggak kunjung meninggal, artinya negara harus merawat mereka karena anak-anaknya ini masih sibuk dengan pekerjaan di Jepang yang juga nggak kalah keras dibandingkan di Amerika Serikat, Singapura, dan negara-negara yang maju lainnya. Dan ini membuat jadi satu masalah lagi. Jadi satu hal yang dianggap sebagai sebuah anugerah ternyata itu jadi musibah di sisi yang lainnya. Dan ini juga terjadi dalam media sosial. Apapun yang terjadi di media sosial ini langsung dengan secepat kilat ditafsirkan. Wah, jangan-jangan Natali ini pasang foto yang deket ini, wah, kayaknya ada KDRT, kayaknya ada apa. Semua orang langsung ngomong di situ. Semua orang langsung tiba-tiba jadi ustadz dan ustazah menasehati. Semua orang tiba-tiba jadi hakim yang bisa menghakimi. Dan kalau saya pikir, ya ini adalah sebuah ekses dari sebuah sosial media. Dan ini adalah satu hal yang memang nggak bisa dihindari. Karena itu kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi di situ itu harus kita telaah lebih lanjut sebelum kita berkomentar atau apapun juga. Karena apa? Karena komentar kita, komentar kalian itu sekali diketik dan upload nggak bisa dihapus. Yang bisa ngapus cuman Instagram, YouTube, dan sebagainya. Itu pun kalau nggak di screen capture sama orang dulu. Yang bisa ngapus ya orangnya. Kalau orangnya cuma 10, 100 nggak apa-apa. Orangnya ribuan, puluhan ribu. Jadi kemudian media sosial ini membawa sebuah realita yang tersendiri, berbeda dengan realita yang ada di dunia nyata. Nah, realita yang ada di sini ini terkadang dicoba untuk difabrikasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang. Nah, ini yang kemarin jadi sebuah permasalahan saat tiba-tiba ada Bang Ade Armando yang seorang pengamat sosial. Ingat loh, beliau ini S3, seorang doktor. Bahkan kalau saya bilang beliau mungkin sudah layak untuk jadi seorang profesor juga, yang berkomentar bahwa pameran kekayaan yang ada di YouTube ini digambarkan beberapa artis yang dia sebutkan. Ini dapat menimbulkan sebuah keresahan masyarakat. Dan apa yang disampaikan itu tidak pendapat pribadi, tapi berdasarkan riset dan juga hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Dan ini juga terjadi dengan hal ini. Artinya apa? Yang ingin saya tunjukkan adalah realita di sosial media itu berbeda dengan realita yang ada. Sehingga kalau kalian misalkan nonton ada orang mengendarai mobil, belum tentu mobilnya. Orang di sebuah rumah, belum tentu rumahnya, siapa tahu masih nyicil. Dan saat seseorang melakukan sesuatu, itu bukan seperti apa aslinya. Jadi please tahan komentarnya, lihat baik-baik, tunggu tanggal mainnya dulu. Jangan terbawa nafsu untuk terus kemudian kita mengatakan sesuatu yang nggak pantas, apalagi di bulan suci seperti ini. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita selalu ingat. Sehingga era sosial media ini berbeda dan ini harus diwaspadai dengan amat sangat. Bukan buat Kang Sule dan Natali, buat kalian semua, hati-hati. Dan terus kemudian di sini saya lihat bahwa karena realitanya ini terpisah dengan realita yang ada, tentu saja ini pasti ada tujuan lain. Loh, kenapa kok begitu? Karena baru sorenya si Natali ini mengunggah foto sedang tarik suara atau rekaman. Terus kemudian kita lihat dia menghapus foto, tapi ternyata masih ada foto bersama anak bungsunya Kang Sule. Artinya ini masih menyimpan satu jawaban yang ini kayaknya akan jadi punchline-nya gitu loh. Jadi hati-hati, realita yang kita lihat di sosial media itu bukan belum tentu pasti berbeda dengan realita yang sesungguhnya. Dan ini harus kita waspadai. Sehingga kita harus tahu bahwa selalu ada tujuan lain dari apapun yang akan disampaikan. Seperti saya ini ngomong seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengedukasi. Saya mencoba untuk mengajak kalian semua berpikir dengan cara yang positif menghadapi banyak hal yang memang itu terlihat secara negatif. Nah, maka dari itu sebaiknya enjoy the show. Silahkan antusias, tapi jangan berlebihan. Jadi silahkan kalau mau ikut sedih, ikut senang, ikut cemburu, ikut marah, atau apapun. Tapi please, ungkapkan apapun itu sepantasnya.
jangan melakukan sesuatu melebihi sesuatu yang pada dosisnya. Karena ya sama kayak dulu misalkan orang nonton Esmeralda. Kalau yang sudah cukup tua pasti tahu. Orang yang nonton lebih jauh lagi tuh, dulu ada drama di TVRI namanya Oshin, drama dari serial TV Jepang NHK. Dan ada lagi Tersanjung. Jadi ada yang sampai benar-benar marah, emosi, orang yang dianggap jahat itu benar-benar dikira jahat terus. Tahu Gracia Indri saat dulu dia memerankan tokoh jahat itu, dan atau Nia Ramadhani, padahal orangnya sebenarnya baik. Nah, jangan terbawa seperti itu. Ini adalah kita harus pisahkan, apalagi di era sosial media. Nggak terus segala sesuatu yang ada judulnya terus ada diperankan oleh, itu artinya adalah drama. Kadang-kadang apa yang kita lihat itu adalah drama yang memang dibuat. Nah, kenapa kok tapi kemudian tapi kan ini realita mas, akhirnya mereka nikah, akhirnya mereka punya anak. Ya itu artinya reality drama, setelah itu dijadikan reality. Tetapi jangan kita langsung percaya. Karena apa? Di balik mereka ada tim kreatif, sutradara, produser, dan sponsor yang ingin menciptakan sebuah kondisi tertentu yang kalian inginkan. Sehingga kembali lagi di sini, jangan langsung percaya. Oke buat percaya, tapi ya percaya yang positif aja. Kalau yang negatif-negatif nggak usah terlalu didengarkan. Dan yang paling penting lagi adalah apapun yang kita lihat itu sebaiknya menjadi persepsi yang akan memancing banyak hal positif di dalam diri kita. Dan ingat bahwa fotonya ini nggak dihapus loh. Itu hanya diarsipkan. Berani taruhan nanti pasti akan muncul lagi. Pasti akan muncul foto-foto yang ada. Kalaupun nggak semua, pasti akan muncul lagi. Taruhan ini pasti akan terjadi. Dan maka dari itu kembali lagi saya tegaskan bahwa segala sesuatu itu nggak seperti itu. Jangan langsung mengasumsikan dengan wajah bengep karena menangis, terus dengan kata-kata I'm done seperti itu artinya pernikahannya udah selesai. Belum. Ini kita sebenarnya adalah memancing sesuatu untuk sesuatu yang lebih mungkin karena dia nyanyinya waktu itu nggak benar-benar dimarahin sama coach suaranya, coach tarik suaranya, atau mungkin saja dia capek karena banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan hari itu sehingga akhirnya dia bilang seperti itu tadi, atau dia mencoba untuk mengupload foto di Instagram, terus kemudian terjadi sesuatu, fotonya hilang, dia nyoba untuk nyari lagi nggak berhasil, terus aduh gue capek dan I'm done, terus dia nangis. Bisa saja. Atau saya lebih suka yang terakhir ini, jangan-jangan dia capek karena emosinya memang sedang nggak stabil karena sedang hamil. Saya lebih suka dengan yang ini nih. Saya kok curiganya jangan-jangan si Mbak Natalie ini lagi hamil, anaknya Kang Sule. Makanya emosinya mungkin sedang seperti itu, capek sebagainya, terus akhirnya ngomong itu tadi. Siapa yang ngomong ini ada hubungannya sama Kang Sule? Belum tentu. Dan saya lihat mereka berdua ini masih sangat serasi kok. Walaupun mungkin Kang Sule ini adalah pribadi dengan idealisme yang tinggi. Dan memang nggak gampang untuk bisa mendapatkan kata iya atau sepakat dari Kang Sule. Dan itu yang membuat dia sukses. Tapi saya pikir juga ini nggak ada masalah dengan pernikahan mereka. Tapi ya tadi itu, kalau saya pikir jangan-jangan dia hamil. Dan nanti kayaknya akan ada satu mungkin pengumuman tentang, ada yang bilang ini mau launching lagu. Ya itu juga mungkin 30-40%. Tapi saya lebih suka dengan kemungkinan yang ini tadi. Nah, kalaupun ternyata enggak, saya sih lebih pilih mendoakan yang ini deh. Karena saya lihat memang kehamilannya ini akan terjadi di tahun ini. Jadi akan nyusul Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Kayaknya nanti akan lahirannya mungkin tetanggaan ya, kalau memang bisa hamil di bulan ini ya. Terus kemudian pergi sekolah bareng, nanti gede bikin acara TV bareng. Ini kayak sesuatu yang luar biasa banget. Dan kalau ditanya nanti kira-kira anaknya apa, Kang Sule sih pengen anaknya perempuan. Tapi kayaknya yang terjadi ini sebaliknya. Dan saya yakin ini adalah ada kaitannya dengan ini tadi. Dan saya yakin lagi kalau ini nggak ada hubungannya lah sama Kang Sule berantem dengan dia dan sebagainya. Saya pikir mereka masih dalam bulan madu yang masih sangat indah. Semua hal yang positif masih menyertai mereka. Dan Kang Sule, Rizky Febrian, Putri dan keluarganya semuanya termasuk Natalie akan masih rukun dalam waktu yang sangat lama. Dan semoga juga kerukunannya ini akan berending di sebelum ajal nanti memisahkan. Dan semoga ini juga terjadi pada diri kalian semua. Tapi kalau ternyata ini tidak terjadi, silahkan telepon saya, hubungi nomor di bawah ini, dan dengan senang hati saya akan membacakan pada kalian. Terima kasih sudah nonton konten ini. Ingat, jangan berprasangka dan berasumsi. Dan kita harus benar-benar, kalaupun memang harus berasumsi, asumsilah sesuatu yang positif setiap saatnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan
Salam.